Melanjutkan tekadku yang sudah bulat, hari ini aku mengantar langsung berkas lamaran kerjaku ke perusahaan-perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Panas terik matahari tak melunturkan semangatku. Mas Fadil juga jauh lebih sering kepanasan dariku. Tak terhitung sudah berapa kali aku menyeka keringat pada dahiku. Suasana angkot yang penuh sesak membuat suasana panas makin terasa. Ingin sekali aku mampir ke toko es krim yang sedang promosi itu. Namun setelah melihat bagaimana susahnya Mas Fadil mencari uang, aku jadi mengurungkan niatku. Lebih baik uangnya aku simpan saja. "Neng, mau turun di mana?" tanya supir angkot yang menatapku lewat spion yang ada di depannya. Mungkin dari tadi dia memperhatikan aku yang terus melihat ke arah luar jendela, takut kantor yang kutuju itu terlewati. "Aku mau ke sini, Bang," balasku sambil menunjukkan alamat yang kulihat pada ponselku. "Wah, kalau ke sini kamu salah naik angkot, Neng." Astaga, aku menepuk jidatku. Aku memang tak terbiasa naik angkot karena sehari-harinya aku hanya naik motor dibonceng Mas Fadil. "Jadi aku harus gimana, Bang? Apa aku harus kembali?" "Enggak, nanti aku turunin kamu di depan sana. Itu jalannya sudah dekat dengan kantor itu. Tapi sisanya kamu harus jalan kaki karena rute angkot ini tak lewat sana." "Oh iya, baik, makasih," balasku sambil memikirkan aku yang harus jalan kaki di tengah siang terik seperti ini. Ternyata sesulit ini mencari pekerjaan. Aku baru sadar betapa hidupku terlalu enak selama ini. Setelah lulus kuliah dulu, aku langsung bekerja di sebuah perusahaan atas rekomendasi Kak Dava. Namun sekarang aku lebih memilih untuk berusaha sendiri dan tidak melibatkan orang lain, terutama orang-orang yang sering menghina suamiku. Biar kutunjukkan pada mereka bahwa aku dan Mas Fadil bisa berdiri pada kaki kami sendiri. Namun sialnya saat sampai tujuan, kantor ini sudah tutup. Aku terlambat. Aku melirik pada jam tangan yang melingkar pada tangan kiriku. Benar, ini sudah sore. Jika sudah sore, itu artinya sedikit lagi Mas Fadil akan pulang ke rumah. Duh, jangan sampai dia sudah pulang dan aku belum tiba di rumah. Bergegas aku berbalik arah untuk segera kembali ke rumah. Namun sekali lagi entah kesialan apa yang menimpaku hari ini. Langit yang begitu cerah tadi kini tergantikan dengan sekumpulan awan gelap. Apa aku naik taksi saja? Tidak. Ongkos taksi itu mahal. Meskipun aku punya uang sekarang untuk membayarnya, bukankah lebih baik jika aku berhemat? Tak ada pilihan lain, aku terpaksa menunggu angkot yang terus saja sudah terisi penuh saat lewat di depanku. Apa aku telepon bapak saja buat menjemputku dengan mobil? Tidak, itu sama saja menunjukkan bahwa Mas Fadil tidak ada gunanya sebagai suamiku. Tiba-tiba ponselku berdering menandakan panggilan dari Mas Fadil. "Kamu di mana, Nan?" "Aku lagi di jalan, Mas. Karena hujan, aku sedikit berteduh di sebuah tempat makan." Balasku sengaja berbohong agar Mas Fadil tidak khawatir. "Aku jemput kamu sekarang di sana ya." "Gak usah, Mas. Aku nanti pulang diantar temanku." Aku terpaksa berbohong lagi agar Mas Fadil tidak perlu datang ke sini. Ya, tempat ini lumayan jauh. Belum juga pasti Mas Fadil sudah kelelahan, dan aku tidak ingin membebaninya lagi. Malam semakin larut, namun hujan masih belum sepenuhnya reda. Masih ada bulir-bulir kecil yang terus berjatuhan ke tanah.
Jika harus menunggu lagi, aku bisa tiba di rumah sampai larut malam. Ku beranikan diriku untuk naik Gojek agar bisa sampai dengan cepat di rumah. Sepanjang perjalanan aku sedikit menggigil karena dingin ditambah dengan perut kosong yang belum terisi apa-apa sejak siang tadi. Nan, kok kamu basah-basahan sih? Sambut ibuku yang lebih dulu menyapa saat aku turun dari motor. Memangnya kamu dari mana? Sambung ibu lagi sambil memberikan sebuah handuk kecil untuk mengeringkan badanku. Suami kamu ngapain aja? Biarkan kamu pulang naik ojek basah-basahan seperti ini. Sambung Mbak Ayu yang seperti biasa mulai menyalahkan Mas Fadil. Padahal ini semua tak ada hubungan dengannya. Apapun yang terjadi dalam hidupku selalu Mas Fadil sasarannya. Aduh Mbak, apaan sih? Orang ini gak ada hubungannya sama Mas Fadil. Loh Nan, teman kamu gak jadi nganterin kamu? Mas Fadil langsung keluar dari kamar begitu mendengar suaraku. Mobilnya tiba-tiba mogok Mas pas di jalan. Jadi terpaksa aku naik Gojek. Seharusnya kamu telepon Mas biar jemput. Udah gak apa-apa Mas, udah sampai rumah juga. Balasku tak ingin memperbesar sesuatu yang sudah terlanjur terjadi. Ayo cepat ganti bajumu Nan, dan ikut makan malam bersama, ucap ibu. Ayo Mas, kita makan malam bersama. Aku menarik tangannya Mas Fadil. Hal ini yang membuat aku ingin pulang secepatnya, walaupun harus diterpa hujan. Ya, momen makan malam. Aku yakin pasti tidak akan ada yang mengajak Mas Fadil jika aku tak ada di sini. Bagaimana dengan pekerjaan kamu, Nan? Apakah kamu sudah memikirkan tentang tawaranku? Tanya Mbak Ayu di sela-sela makan malam kami. Loh, emang Jinan sudah mau kerja lagi? Tanya ibu yang memang sengaja belum kuberitahu. Rencanaku, aku akan memberitahu mereka ketika aku sudah diterima dan sudah siap untuk bekerja. Namun Mbak Ayu sudah membocorkannya lebih dulu. Rencananya begitu Bu, balasku terpaksa mengiyakan. Emang kenapa Nan? Kamu kan bisa di rumah saja bantuin ibu. Atau kalau kamu bosan di rumah, kamu bisa bantuin bapak menjaga toko. Tanya bapak yang juga ikut penasaran dengan keputusanku ini. Karena sedari menikah, aku memang sudah berkomitmen untuk tidak bekerja lagi. Ya karena penghasilan Fadil kurang lah Pak. Karena apa lagi? Sambung Bang Erik yang membuat aku sedikit tersedak dengan makanan yang baru saja masuk ke dalam mulutku itu. Kamu minum dulu Nan. Mas Fadil mencoba mengalihkan pembicaraan dengan memberiku segelas air. Lalu, apa penghasilan Bang Erik selama ini cukup? Bahkan tanpa bantuan usaha dari keluarga, mungkin sekarang abang tidak punya penghasilan sama sekali. Balasku kasar karena tidak terima. Kamu ya selalu membantah omongan dari kakak-kakakmu. Sambung Mbak Iva. Sudah diam. Kita di sini buat makan bukan untuk ribut, ucap bapak tegas. Aku selalu berusaha mencukupinya Pak. Namun Jidan berkeinginan untuk bekerja. Jadi aku akan menghormati keputusannya itu. Jawab Mas Fadil. Lalu, apa kau setuju dengan tawaranku? Bukankah sebagai suami kau pun harus mendukung pekerjaan terbaik untuk istrimu? Tanya Mbak Ayu kepada Mas Fadil. Memangnya tawaran apa yuk? Tanya ibu.
Aku menawarkan untuk Jinan agar bekerja di kantornya Mas Dava, Bu. Di sana dia akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, serta karir yang lebih bagus. Bukankah itu juga bagus kan, Pak? Bayu mulai memprovokasi bapak yang selama ini membela Mas Fadil. Ya, itu bagus, Bapak juga setuju.